Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura, Pontianak dengan NIM F1081241051. Dalam video ini saya akan menyajikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Rio Pranata, SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas setelah lulus ingin kemana sih? Ini adalah tahapan atau alur calon guru seperti saya, lulusan S1 PGSD yang akan melanjutkan karir seperti ke tes CPNS atau dosen. Selamat menyaksikan. Masuk kepada inti pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu guru profesional. Guru profesional adalah sosok yang menjadi tulang punggung dalam dunia pendidikan. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga membangun karakter siswa dan membimbing siswa untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, ada dua jalur profesional yang sama-sama berperan penting dalam membangun generasi penerus bangsa, yaitu sebagai guru CPNS dan dosen. Keduanya memiliki fokus dan tantangan yang berbeda. Guru dan Namun, dosen tujuan utamanya inilah tetap sosok sama, tulang yaitu punggung menciptakan dalam sumber dunia daya manusia yang pendidikan. cerdas, berkarakter, dan Dosen siap menghadapi sebagai tantangan pendidik di hidup. perguruan tinggi memegang peran penting dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas dengan mengajar, melakukan penelitian, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dosen juga menjalani standar profesionalisme yang tinggi. Sertifikasi dosen dan pendidikan minimal S2 menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Baik guru maupun dosen, keduanya memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Berakreditasi A, peringkat 40 versi ranking. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, ada 3 aspek yang harus dimiliki. Aspek pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru harus memahami bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Mereka harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Yang kedua, ada kepribadian yang unggul. Kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka berinteraksi dengan siswa. Guru profesional memiliki sikap yang sabar, adil, dan mampu menjadi teladan baik di dalam maupun di luar kelas. Mereka memberikan inspirasi kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka. Yang ketiga, ada aspek etika profesi. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai bidangnya, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati setiap siswa tanpa diskriminasi. Dengan etika profesi yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Menjadi guru profesional bukanlah tugas yang instan. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang, yang melibatkan pendidikan formal, pelatihan, serta pengalaman yang terus berkembang. Proses ini tidak hanya penting bagi individu guru, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara menyeluruh. Guru profesional tidak hanya berdampak pada siswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Mereka memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang baik. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, guru profesional juga dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan, termasuk teknologi modern dan pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke tahapan menjadi guru profesional.
Tahapan pertama menuju guru profesional adalah menjadi guru CPNS. Berikut adalah beberapa alur yang harus dilalui jadi guru CPNS. Menyelesaikan pendidikan formal. Calon guru harus menempuh minimal pendidikan S1 di bidang kependidikan, seperti program studi pendidikan guru sekolah dasar, atau program lain yang sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang ingin diajarkan. Selama kuliah, mahasiswi tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dibekali dengan praktik lapangan seperti magang atau pengenalan lapangan persekolahan, atau yang biasa kita kenal dengan PLP. Kegiatan ini membantu calon guru untuk memahami dinamika kelas dan membangun keterampilan mengajar sejak dini. Setelah menyelesaikan pendidikan formal S1, calon guru wajib mengikuti pendidikan profesi guru atau yang biasa kita kenal dengan PPG. PPG adalah program lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi calon guru dalam mengajar secara profesional. PPG juga menjadi syarat penting untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yang merupakan pengakuan resmi bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi nasional. Sertifikat ini membuka jalan bagi calon guru untuk melamar pekerjaan ke guru tetap, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan pendidikan formal yang solid dan pelatihan melalui PPG, calon guru tidak hanya siap mengajar, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Setelah lulus PPG, guru akan dinilai kelayakannya berdasarkan portofolio, ujian, atau praktik pembelajaran yang dinilai oleh tim asesor. Sertifikasi guru tidak hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam karir seorang pendidik. Dengan sertifikasi ini, guru tidak hanya diakui secara profesional, tetapi juga memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Sebagai bentuk penghargaan dan dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapatkan sertifikat pendidik melalui program pendidik profesi guru, langkah berikutnya adalah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau yang biasa kita kenal dengan CPNS. Proses ini merupakan pintu pilar utama untuk menjadi guru di sekolah negeri dengan status aparatur sipil negara. Bagaimana sih alurnya? Tahapan seleksi CPNS dimulai dengan pengumuman formasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan formasi CPNS yang dibutuhkan di setiap wilayah. Formasi ini mencakup bidang dan jenjang pendidikan tertentu, sehingga calon guru perlu memastikan kualifikasinya sesuai dengan formasi yang tersedia. Tahapan yang kedua adalah pendaftaran online. Calon guru mendaftar melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi beberapa persyaratan utama seperti pendidikan minimal S1 sesuai formasi, usia minimal 18 sampai 35 tahun, dokumen administrasi lengkap seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, surat keterangan kesehatan, dan pas foto. Setelah pendaftaran selesai, calon guru akan menghadapi dua tahapan seleksi utama, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD). Tes berbasis komputer ini mengukur 4 kemampuan, yaitu yang pertama, tes karakteristik pribadi atau biasa yang disingkat dengan TKP. Menilai integritas, etika kerja, dan pelayanan publik. Yang kedua, ada tes integrasi umum atau biasa yang dikenal dengan TIU, menguji kemampuan logika, numerik, dan verbal. Yang terakhir, ada tes wawasan kebangsaan, TWK.
mengukur pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kewarganegaraan. Lalu, seleksi yang kedua ada seleksi kompetensi bidang, atau biasa yang kita kenal dengan SKB. Tes ini mencakup ujian tulis, wawancara, dan praktik kerja, yang berfokus pada kemampuan mengajar dan pengetahuan di bidang pendidikan. Jika peserta berhasil melewati kedua tahapan seleksi tersebut, tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil. Calon guru yang dinyatakan lolos akan menjalani masa orientasi sebelum resmi diangkat sebagai guru ASN. Masa orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah di mana mereka ditempatkan. Seleksi CPNS adalah langkah lanjutan yang menguji kompetensi yang telah dibangun sejak pendidikan formal dan pendidikan profesi guru. Materi yang dipelajari selama kuliah dan pelatihan PPG akan menjadi dasar penting untuk menghadapi seleksi ini, khususnya pada tahap SKB, yang sangat teknis dan berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Dengan lolos seleksi CPNS, calon guru tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kompetensinya, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencetak generasi penerus bangsa. Ini adalah proses rangkaian pendaftaran dan seleksi CPNS pada tahun 2023. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menetapkan 572.496 formasi yang dibuka. Nantinya mereka akan diterima di pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN. Dan sebanyak 493.634 ASN akan diterima di pemerintah daerah. Pada kali ini, pelamar harus daftar dan registrasi terlebih dahulu lewat situs SSCASN. Para pelamar bisa memilih formasi yang diinginkan dari situs ini dan diinformasikan terkait tugas, jabatan, serta penempatan dan penghasilan. Nah, ini dia cara daftar akun di SSCASN. Pertama, masuk dulu ke situs web dengan mengetikkan daftar sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, isi data pribadi yang dibutuhkan. Lalu, upload foto selfie dengan KTP dan scan KTP. Nah, baru deh nanti pelamar bakal dapat informasi pendataan untuk dicetak dan dilakukan pendaftaran tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu mengikuti seleksi CPNS. Mereka akan mengikuti berbagai rangkaian tes hingga hasil pengumuman tiba. Sekian video rekapan pendaftaran dan seleksi CPNS. Selain menjadi guru CPNS, jalur profesional dalam dunia pendidikan adalah menjadi dosen. Gajinya besar loh. Dosen adalah tenaga pendidik di perguruan tinggi yang berperan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, menjadi akademis, atau bahkan pemimpin masa depan. Dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk menjadi dosen, yaitu melanjutkan studi S2. Seorang harus menempuh pendidikan di jenjang magister atau S2 yang menjadi syarat dasar untuk melamar sebagai dosen. Dalam proses ini, calon dosen biasanya memilih program studi yang relevan dengan bidang yang akan diajarkan. Lalu, yang kedua adalah mengikuti program PDD, pengembangan profesi dosen. Setelah menyelesaikan S2, calon guru dapat mengikuti program pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, baik dalam bidang pengajaran,
penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memastikan dosen memiliki kemampuan sesuai standar pendidikan perguruan tinggi. Lalu, tahapan yang ketiga, mendapatkan sertifikasi dosen, atau yang biasa disingkat dengan SERDOS. Sertifikasi dosen merupakan bukti kompetensi profesional sebagai pendidik di perguruan tinggi. Sertifikasi ini mencakup penilaian terhadap kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Tahapan yang terakhir yaitu melanjutkan S3. Untuk meningkatkan kualifikasi jenjang karir, dosen dapat melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Gelar ini tidak hanya memperdalam keahlian di bidang akademik juga, tetapi membuka peluang lebih besar untuk menjadi dosen dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi, seperti profesor. Setelah memenuhi langkah-langkah tersebut, dosen yang telah profesional diharapkan mencapai kesejahteraan melalui pengakuan formal, peningkatan karir, dan kontribusi yang lebih besar dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Meskipun jalurnya berbeda, keduanya memegang peran penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Guru CPNS dan dosen adalah dua profesi yang memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem pendidikan. Guru CPNS menjadi fondasi utama dalam membangun karakter dan keterampilan dasar siswa. Sementara dosen memperkuat fondasi tersebut dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan pengetahuan yang lebih mendalam. Dengan menjalankan tugas masing-masing secara profesional, guru CPNS dan dosen bersama-sama menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Proses untuk menjadi guru profesional tidak instan. Dibutuhkan waktu, pengorbanan, dan komitmen yang besar. Namun, setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini sangat berharga. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, ada kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih besar, dan lebih bijaksana. Terus berusaha menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga berkarakter kuat. Sebagai guru, kita harus menjadi contoh yang baik, menunjukkan nilai-nilai positif dalam setiap tindakan kita, dan senantiasa menginspirasi siswa-siswi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap siswa adalah benih yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tugas kita adalah memberi mereka ruang untuk tumbuh, dan memberikan mereka alat-alat untuk mencapai impian mereka. Mari kita semua terus belajar dan berusaha menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sebagai pendidik, kita adalah pelita bagi masa depan yang menerangi jalan siswa-siswi kita menuju impian mereka. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mengajar adalah investasi besar bagi kemajuan bangsa. Tantangan yang kita hadapi bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk tumbuh lebih baik dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan semangat baru dalam perjalanan Anda menuju profesi guru yang penuh dedikasi dan makna. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga membentuk karakter mulia yang mampu membawa perubahan positif bagi dunia. Selamat berjuang, jangan pernah berhenti bermimpi, dan jadilah guru yang menginspirasi. Masa depan pendidikan ada di tangan kita. Itulah perjalanan karir yang saya pilih. Setelah lulus sebagai calon guru,
Saya berharap apapun yang terjadi dan bagaimanapun jalannya, saya tetap bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar saya, terutama bagi masyarakat dan negara.